Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Firdaus dari Prodi Sistem Informasi kelas APDB. Di sini saya bakal mempresentasikan proyek FP03 yang dengan tema HADR. Pertama ada deskripsi tugas. Deskripsi tugasnya itu menunjukkan bagaimana transaksi pada DP primary direplikasi ke standby. Selanjutnya menguji failover atau takeover ketika primary mati atau tidak dapat diakses. Melakukan pemulihan recovery sehingga standby dapat dikembalikan berperan sebagai primary atau tetap sinkron kembali. Pada simulasi ini dilakukan konfigurasi dan pengujian High Availability Disaster Recovery atau HADR pada database store di DB2. Tujuannya adalah memahami mekanisme replikasi real-time, takeover saat server primary gagal, serta sinkronisasi ulang setelah primary dipulihkan. HDR digunakan agar database tetap tersedia tanpa kehilangan data ketika terjadi gangguan pada server utama. Selanjutnya ada lingkungan uji yaitu ada node 1 yaitu berupa primary, yang kedua node 2 yaitu standby dengan mode sinkronisasi efisiensi dengan SPC primary 55.000 dan standby 55001. Deskripsi simulasi ya. Tahapan simulasi itu ada mengecek IP dan konektivitas antara server, juga ada konfigurasi HADR berupa host, port, dan ISNT. Selanjutnya ada start HDR, standby, dan primary. Selanjutnya ada uji akses standby. Ada insert data di primary dan cek replikasi. Ada berupa simulasi gangguan takeover dan pemulihan primary dan sinkronisasi ulang. Di sini saya telah membuat database skema yaitu dengan database store yang ada dua tabel ya, di mana ada tabel customer dan ada data customer. Lanjut ke setup primary server. Langkah pertama dalam setup HDR adalah membuat database dengan nama store di primary server menggunakan perintah db2 create database HADRB output db 2001 the create database command completed successfully, mengkonfirmasi database berhasil dibuat. Selanjutnya dilakukan konfigurasi archive logging dengan parameter logger met1 yang mengarah ke direktori home db2 archive logs yang menghasilkan output sukses. Archive logging ini diwajibkan juga diaktifkan karena merupakan prerequisite untuk HADR, di mana semua transaksi log akan disimpan dan direplikasi ke standby server. Lanjut ke setup primary server. Setelah database dibuat, dilakukan koneksi ke database store dan membuat tabel mahasiswa dengan dua kolom, yaitu ID nama dan ID. Kemudian dilakukan insert dua data awal, yaitu Budi dan dengan ID 1 dan Siti dengan ID 2. Database connection information menampilkan versi DB2 yang digunakan yaitu 11.5.9.0 dengan authorization ID DB2-1. Langkah terakhir adalah melakukan full backup database dengan perintah db2 backup db store to home db2 insta yang menghasilkan backup image dengan timestamp. Berikut. Timestamp ini sangat penting karena akan digunakan saat restore database di standby server. Selanjutnya ada parameter. Pengaturan parameter HDR pada node standby bisa diperhatikan di gambar berikut. Di standby server, langkah pertama adalah melakukan copy file backup dari primary menggunakan skp dengan command skp db2 insta ke direktori lokal db2 insta backup. Setelah file backup berhasil di-copy, dilakukan restore database dengan perintah db2 restore db store from home db2 insta yang menghasilkan output seperti gambar. Proses restore ini akan membuat database di standby dengan data yang identik dengan primary key pada saat backup dilakukan. Setelahnya dilakukan update konfigurasi untuk enable archive logging dengan parameter yang sama seperti di primary, yaitu logger chme1 pointing ke direktori archive logs. Selanjutnya ada setelah perbaikan jaringan dan IP, dilakukan sinkronisasi kembali seperti gambar berikut.
Nah, sekarang standby bisa menjalankan query with UR. Selanjutnya adalah start HDR. Ya, setelah ini, kedua server tersebut dan replikasi berjalan, standby sudah bisa query read only. Kita di sini memakai percobaan yaitu DB2 select from customer. Itu gagal dikarenakan standby hanya read only. Dengan UR berhasil, DB2 select from customer with UR, hasil data muncul yang menandakan standby itu tersinkronisasi. Selanjutnya kita akan mencek tabel dan tes insert. DB2 start, semua tabel muncul setelah kita jalankan. Lanjut ada aplikasi data. Kita bakal menginsert yang dilakukan di primary key pada gambar tersebut dan dicek. Yang setelah kita cek itu menghasilkan query yang di samping pada gambar ini. Selanjutnya itu ada replikasi data yang hasil query select di standby menampilkan dua record yang identik dengan data primary, yaitu ID1 dengan nama Budi dan ID2 bernama Siti. Output menunjukkan two record selected yang mengkonfirmasi bahwa kedua data customer telah berhasil terreplikasi dari primary ke standby. Replikasi ini terjadi secara real time dengan latensi kurang dari 1 detik, membuktikan bahwa HDR bekerja dengan sangat efektif. Nah, dari gambar ini kita juga dapat menyimpulkan bahwa gambar ini menampilkan proses aktivitas read only dengan komen yang ada di gambar yang diikuti dengan db2 stop force dan db2 start untuk merestart instance. Setelah restart dilakukan perintah db2 start hard on database store as standby yang menghasilkan output sukses. Dengan message yang ada di gambar, proses ini mengaktifkan kemampuan standby untuk menerima query select sehingga dapat digunakan untuk offload read traffic dari primary dan meningkatkan scalability sistem secara keseluruhan. Lanjut ada di takeover. Sekarang primary kita matikan. Selanjutnya standby di takeover yang bakal dilakukan dengan gambar ini dan standby resmi diubah menjadi primary. Setelah itu kita tes transaksi setelah failover untuk menentukan sistem tetap beroperasional. Di standby new primary insert data baru. Jadi dari gambar ini sistem langsung operasional, customer tetap bisa registrasi, transaksi berjalan normal, data integrity terjaga 100%. Sekarang ada recovery atau pemulihan. Setelah hardware primary berhasil diperbaiki, dilakukan restart DB2 instance dengan perintah DB2 start. Output menunjukkan yang seperti di gambar pada timestamp 11,17/2025 yang mengkonfirmasi bahwa primary server berhasil kembali online. Selanjutnya dilakukan perintah db2 start hard on database store standby yang menghasilkan output sukses. Kita bisa perhatikan bahwa X primary tidak di start sebagai primary, melainkan sebagai standby, sehingga terjadi role swap di mana server yang tadinya mati sekarang mengambil role sebagai standby. Di X primary yang sekarang berperan sebagai standby dilakukan insert data customer baru dengan ID 4 bernama Budi kembali. Untuk menguji bahwa sistem sudah kembali normal, query select menampilkan 4 record. Yang pertama ada Budi dengan ID 1, ada Siti dengan ID 2, Adi dengan rollover ID 3, dan Budi. Budi kembali di ID 4. Data developer yang diinsert saat primary mati tetap ada, yang membuktikan bahwa tidak ada data loss selama proses failover dan recovery. Output 4 record selected mengonfirmasi bahwa semua data consumer tersinkronisasi dengan sempurna. Dan dengan ini primary lama bisa dihidupkan kembali dan dijadikan standby yang menghasilkan data berhasil tersinkron penuh dari primary baru. Hasil akhir dari project ini yaitu kita bisa replikasi berjalan dengan konsisten. Standby berhasil take over saat primary down. Setelah primary kembali, sinkronisasi ulang berhasil dan yang terakhir seluruh data tetap utuh. Terima kasih kembali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.